Nama Maria Yanti Erlina, NIM 2010417134, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Hari tanggal Rabu 26 Januari 2022. Kelas A1. Dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membuat video UAS Manajemen Pemasaran. Jawaban nomor 1. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakaian industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dengannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Kelebihan memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer. Beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik-teknik, dan strategi masing-masing. Kelebihan, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangan, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Kelebihan, produk tersebut dianggap prestisiun. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan, akses produk kepada pelanggan terbatas. Jawaban nomor 2, bauran promosi, yaitu berbagai perangkat komunikasi yang digunakan untuk kegiatan promosi. Penggunaan berbagai alat dalam melakukan promosi ini merupakan cara terbaik untuk dapat menyampaikan pesan tentang produk kepada target konsumennya secara efektif. Bauran promosi ini merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran. Faktor-faktor bauran pemasaran. 1. Jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Yang kedua, tahap kesiapan pembeli seperti tahap kesadaran, pengertian, keyakinan, pemesanan kembali. Yang ketiga, tahap siklus produk, yaitu tahap perkenalan, pertumbuhan, kemapanan, dan kemunduran. Bauran pemasaran adalah perangkat variabel-variabel pemasaran terkontrol yang digabungkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Faktor-faktor bauran pemasaran. Yang pertama, produk, bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, harga. Bauran harga berkenan dengan kebijakan strategis dan teknik seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi. Keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. Yang keempat, promosi. Berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Cara menentukan anggaran. Bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan perorangan, hubungan masyarakat. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Jawaban nomor 3, cara strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang. Yang pertama, membuat produk yang unik. Salah satu cara pemasaran produk UMKM adalah dengan menjadi networker. Yang ketiga, memanfaatkan e-commerce untuk pemasaran produk UMKM. Jawaban nomor 4, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial.
untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Jawaban nomor 5, konsep inti pemasaran diantaranya adalah target market and segmentation. Pasar bersifat heterogen, maka pasar dapat ditentukan berdasarkan segmentasi dan pasar sasaran. Segmentasi ialah mengelompokkan pasar berdasarkan variabel segmentasi menjadi kelompok-kelompok homogen. Targeting ialah menetapkan pasar atau pasar sasaran. Needs, wants, and demands. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik seperti pangan, pakaian, dan pakan. Kebutuhan sosial seperti perasaan memiliki kebutuhan pribadi seperti pengetahuan dan ekspresi diri. Keinginan yang didukung dengan daya beli, maka dapat dikatakan demand. Tidak semua keinginan dapat menjadi demand jika tidak didukung dengan daya beli. Product and service. Produk ialah sesuatu yang dapat ditawarkan dijual ke pasar. Untuk sekarang, hal yang dapat dijual atau yang dibutuhkan konsumen ialah goods, service, idea, information, experience, person, place, organization. Value and satisfaction. Nilai adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Menurut Kotler dan Keller, kedudukan dan peran pemasaran memuaskan kebutuhannya. Saat ini dan masa yang akan datang sangat penting bagi perusahaan karena konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Jawaban nomor 6. Pada dasarnya, STP marketing atau segmenting targeting position adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu menguntungkan dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Segmentasi perlu dilakukan karena pertama adalah segmentasi pemasaran membuat pemasaran lebih mudah. Dalam arti, segmentasi memungkinkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan yang lebih kecil yang memiliki karakteristik yang sama. Dasar segmentasi yaitu demografis, geografis, psikografis, distribusi, media, harga, dan waktu. Jawaban nomor 7. Produk. Apapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Produk ini contohnya macam-macam produk, kualitas, desain, features, brand, packaging, size, and atau service. Price. Suatu yang dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk, sesuatu yang biasanya ditetapkan oleh penjual terhadap produk yang dihasilkan dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Price ini contohnya list price, diskon, payment, periode, dan kredit. Place. Penempatan atau pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pasaran. Contohnya meliputi channel, overage, location, inventory, transport. Yang terakhir, promosi. Sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Promosi ini contohnya iklan, promosi penjualan, sales force, public relation, dan pemasaran langsung. Jawaban nomor 8. Mengidentifikasikan customer. Dalam mengidentifikasi konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain-lain. 2. Menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Customer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas. Yang ketiga, menganalisa mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu beberapa margin diperoleh oleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Jawaban nomor 9. Pembicara Yuni Aristanto, asal pembicara Solo, Jawa Tengah.
pembicara mengajar di Universitas 11 Maret. Teori-teori yang dibicarakan, yang pertama service. What is service? A service is any act of performance that one party can offer another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Each production may or may not be tied to a cycle product. Yang kedua, sektor layanan. Servis dapat kita temui di sektor pemerintahan, contohnya pengadilan, rumah sakit, kepolisian, dan pemadam kebakaran. Tempat ibadah lainnya, yayasan, masjid. Sektor bisnis, contohnya maskapai penerbangan, perbankan, hotel, real estate, perusahaan asuransi, perusahaan layanan hukum. Sektor manufaktur tentunya seperti IT and computer operator, akuntan dan staf legalnya. Sektor retail contohnya kasir, pegawai toko atau pramuniaga atau sales people sendiri. Kategori bauran layanan. 1. Barang berwujud murni tanpa jasa yang menyertainya, contohnya sabun, pasta gigi, dan lain-lain. Yang kedua, barang berwujud dengan layanan yang menyertainya seperti mobil atau telepon seluler, disertai dengan satu atau lebih layanan. Hybrid, suku cadang dan layanan yang sama atau restoran. Jasa besar dengan benang dan jasa kecil yang menyertainya seperti perjalanan udara dengan jasa tambahan atau barang penunjang seperti makanan ringan dan minuman. Ini membutuhkan modal yang sangat besar atau pesawat terbang, tetapi itu adalah layanan. Layanan murni terutama layanan tidak berwujud seperti psikoterapi, pengasuhan anak atau pesan. Perbedaan layanan. Berbasis peralatan seperti mesin penjual otomatis atau berbasis orang mencuci jendela. Proses layanan pada restoran seperti kafetaria, makanan cepat saji, dan prasmanan. Perbedaan karakteristik layanan, hubungan konsumen, tipe layanan marketing, dan kualitas layanan. Jawaban nomor 10, kesuksesan itu bukan diukur dari fisiknya saja, tetapi kemauan untuk selalu berusaha.